Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, bumi ini diciptakan dalam 6 hari atau miliaran tahun? Di satu sisi, kitab suci bilang begitu, tapi di sisi lain sains bilang beda. Nah, gimana kalau ternyata keduanya itu menceritakan kisah yang sama, hanya saja pakai bahasa yang berbeda? Yuk kita selami bareng-bareng gagasan bahwa bumi kita ini tidak diciptakan secara instan, dan kita akan temukan makna tersembunyi di balik 6 masa yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang alam semesta selamanya. Nah ini dia nih yang sering jadi sumber kebingungan. Di sebelah kiri kita lihat jam ya, simbol waktu manusia yang jelas ukurannya, 6 kali 24 jam. Tapi di sebelah kanan kita lihat galaksi, simbol waktu kosmik yang rasanya tak terbatas. Kalau kita pahami secara harfiah, ya jelas keduanya seolah-olah bertabrakan. Padahal Al-Quran justru mengajak kita untuk berpikir lebih dalam, melampaui cara kita mengukur waktu. Jadi pertanyaannya bukan lagi mana yang benar, tapi gimana caranya dua hal ini bisa jadi bagian dari satu kebenaran yang utuh. Oke, kita coba bedah pelan-pelan ya. Ini sebenarnya bukan soal iman melawan sains loh, ini lebih ke soal memahami bahasa. Kunci untuk menyelesaikan konflik antara jam dinding melawan masa ilahi ini ternyata tersembunyi dalam satu kata yang sangat penting di dalam Al-Quran. Nah, ini dia ayat kuncinya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil layla an-nahara yatlubuhu hathitha. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kata-kata ini jadi jantung dari seluruh pembahasan kita kali ini. Coba perhatikan frasa yang ditebalkan itu. 6 masa. Apa sih sebetulnya makna di baliknya? Misteri ini mulai terpecahkan waktu kita melihat lebih dekat ke bahasa aslinya, khususnya ke satu kata dalam bahasa Arab, yaitu yaum. Kata ini memang sering sekali diterjemahkan sebagai hari, tapi seperti yang akan kita lihat, kata yaum ini sebetulnya membuka dua dunia pemahaman yang sangat-sangat berbeda. Nah, ini dia kuncinya. Dalam konteks penciptaan alam semesta, yaum itu artinya bukan 24 jam. Maknanya jauh lebih luas dan fleksibel, bisa berarti sebuah periode, sebuah fase, atau sebuah era. Tentu ini mengubah segalanya kan? Jadi, Al-Quran itu bukan sedang membicarakan 6 kali matahari terbit dan terbenam, melainkan 6 babak besar dalam drama penciptaan alam semesta. Dan yang lebih menarik lagi, buktinya ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Coba lihat ini. Di satu ayat, satu hari ilahi disebut setara dengan 1000 tahun waktu kita. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Tapi di ayat lain disebut 50.000 tahun. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةٍ. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa hari dalam perspektif ilahi itu adalah sebuah konsep yang relatif dan sangat luas, bukan satuan waktu yang kaku seperti jam dinding kita. Oke, jadi sekarang kita udah paham kalau penciptaan itu terjadi dalam 6 masa atau 6 era. Tapi ini justru memunculkan pertanyaan baru yang lebih dalam lagi. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa harus pakai proses? Kenapa nggak menciptakan semuanya dalam sekejap mata saja? Iya kan? Kenapa nggak langsung saja kun fayakun? Jadilah maka terjadilah. Tentu saja Tuhan mampu melakukan itu. Tapi pilihan untuk melalui sebuah proses ini bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, ini adalah tanda kebijaksanaan. Ada sebuah pelajaran agung yang ingin disampaikan kepada kita. Dan jawabannya ada dalam konsep yang sangat indah ini, sunnatullah. Sunnatullah ini adalah hukum keteraturan, sistem sebab akibat yang Tuhan tetapkan untuk ciptaannya. Jadi, dengan menciptakan lewat proses, Tuhan seolah-olah menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta ini dibangun di atas sebuah tatanan yang rapi dan sistematis, bukan kekacauan yang serba acak. Dan yang bikin kita makin takjub, sunnatullah ini ternyata sangat sejalan dengan apa yang ditemukan oleh sains modern. Coba kita lihat prosesnya. Dari materi awal, lalu pendinginan, pembentukan kerak bumi, munculnya atmosfer dan air, sampai akhirnya lahirnya kehidupan. Al-Quran memang bukan buku teks sains, tapi ia memberikan kerangka berpikir bahwa penciptaan itu adalah sebuah proses bertahap yang sangat teratur. Inilah wujud dari 6 masa itu. Jadi, kalau kita simpulkan, setidaknya ada 3 pelajaran besar dari 6 masa ini.
Pertama, ini adalah pendidikan kosmik yang mengajarkan kita soal keteraturan. Kedua, ini adalah penolakan terhadap chaos yang menegaskan bahwa semua ada desainnya. Dan yang ketiga, ini menjadi landasan ilmiah yang mendorong kita untuk mengamati dan menghargai setiap tahapan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pelajaran kosmik ini bisa kita terapkan dalam hidup kita? Sekarang, yuk kita coba bawa pelajaran yang luar biasa besar dari alam semesta ini ke dalam diri kita masing-masing. Dari kosmologi yang maha luas, kita coba bercermin untuk jiwa kita. Apa sih relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini dia cerminnya buat kita. Pertanyaan ini jujur deh, rasanya dalam sekali ya. Kalau Tuhan saja menciptakan bumi melalui proses panjang, kenapa kita seringkali menuntut hasil yang instan dalam hidup ini? Pesan ini seperti pengingat lembut bahwa sebagai bagian dari ciptaannya, kita juga tunduk pada hukum yang sama, hukum waktu dan proses. Ini mengajarkan kita makna kesabaran yang sesungguhnya. Sabar itu ternyata bukan pasrah pasif, bukan cuma diam menunggu. Sabar adalah tindakan aktif untuk menyelaraskan diri kita dengan sunnatullah, hukum Tuhan yang menyatakan bahwa semua hal yang hebat dan besar itu pasti butuh waktu untuk tumbuh, menjadi matang dan akhirnya berbuah. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Bukan 6 hari seperti yang kita ukur, tapi 6 masa ilahi. Tujuannya apa? Bukan sekedar laporan, tapi sebuah pelajaran. Agar kita, manusia, bisa belajar untuk menghargai setiap momen dalam sebuah proses. Karena pada akhirnya, kisah penciptaan ini bukan cuma tentang bagaimana alam semesta dimulai, tapi ini adalah sebuah pelajaran abadi tentang indahnya sebuah perjalanan untuk mencapai hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.